lebih nggak saya bawa ke sini. Karena ya terus terang nggak ada dana. Operasi dalam arti buta selamanya. Reaksinya Mbak ketika dengar diagnosa dokter yang mata itu gimana? Ya langsung menangis. Hari ini kita take video yang ketiga untuk semangat umat. Kita mengangkat kisah remaja yang berada di dewasa yang saat dia lulus kuliah dia terkena musibah yang sampai menghilangkan penglihatannya. Untuk lengkapnya, yuk kita simak kisahnya. Sebelumnya ini Bapak sama Mbaknya ini namanya siapa? Saya Pak Edi Suwarno. Ini anak saya. Ini ya. Ya. Terus Edi. Umurnya? Umurnya juga 4. 24. Ini apa? Yang pasien Ini anak saya. itu karena sakit Karena diabetes, ginjal bocor, terus mata nggak kelihatan. itu apa di mata itu karena ginjalnya atau Dari diabetesnya. oh dari diabetesnya. Diabetesnya tinggi karena minum obat. Diabetesnya tinggi itu gara-gara minum obat. Iya. Di rumah sakit daerah. Itu apa obatnya itu mengganggu ke ginjal itu? Enggak, itu buat nyelamatin ginjal. Efeknya tujuannya. Oh, akhirnya efeknya gula darahnya tinggi. Apa itu? Terus kenapa ya adik ini sampai bisa seperti ini? Awalnya gejalanya itu apa juga? Gejalanya dari pola makan waktu sebelumnya. Awalnya Enggak, gejalanya itu dari diabetes. oh dari diabetes. Dari diabetesnya kan saya turunan. Iya juga. diabetes itu keturunan ya berarti. Turunan juga dari ibu. Karena saya kan makannya juga suka yang manis. SS gitu kan. Ya. Terus kan soalnya saya kuliahnya di Bandung, jadi terus beli kayak gitu kalau pas istirahat gitu kan, soalnya kalau mau pulang kan jauh. Kuliah berarti. Sudah lulus. Oh alhamdulillah sudah lulus ya. Ada ini foto wisudanya juga ada. Oh alhamdulillah. Ya kan naik kereta itu, kok kakiku buka gitu. Itu terasanya awalnya dari situ. Kakinya bengkak terus. Kenapa? Apa karena jantung kan? Kita kirain karena jantung gitu kok. Enggak, saya ini apa? Kompres air hangat sama garam itu kan karena orang Jawa kan. Terus kok sampai seminggu itu enggak ini
nggak sembuh-sembuh. Ah. Sampai sini tuh bengkak. Itu saya kan dapat panggilan ke Rembang. Nah, panggilan ke Rembang itu saya interview sepeda pakai motor itu sendiri, pakai motor 3 jam kan perjalanan. Mulai kerasa nggak enak itu? Bengkaknya itu sampai sini. Sampai Sampai melebar. sampai sini. Terus habis itu saya mengundurkan diri, jadi akhirnya saya ngamar. Tapi kasihan ya Diani. Semoga Diani cepat sembuh dan kita patut bersyukur atas kesehatan yang kita sudah terima. Terus apa sih yang sudah dilakukan sama ayahnya sampai saat ini? Itu posisi bapak itu rumahnya gimana? Saya di Bojonegoro. Berarti di sini dari Iya, dari Bojonegoro ke Surabaya terus Iya. gitu terus Iya. beberapa bulan itu. Waktu itu saya di rumah singgah Bojonegoro. Oh, masih di rumah singgah Iya, Bojonegoro. iya masih Ah. karena terbentur dana Hmm. kan. Ini kan biasanya nge-grab dengan saya, Hmm. pulang pergi grab. Nanti kalau capek saya pulangkan ke anu, saya kembali lagi nge-grab gitu. Hmm. 1 tahun lebih Hmm. ya ada bisa dana terus terang. Terus akhirnya saya bawa pulang, nggak saya periksakan di sini, sudah nggak mau saya di rumah sakit daerah. Ternyata di sana itu pulang pergi rumah sakit 8 kali opname. Di Blora, ya. Akhirnya di Blora satu-satunya jalan harus dirujuk ke sini lagi, apa di Semarang, apa di Solo. Nah, akhirnya saya dirujuk di Surabaya. Sampai 1 minggu lebih nggak saya bawa ke sini. Setelah yang dilakukan Ayah Hani, ada yang membuat mereka kecewa sampai saat ini. Apa sih yang membuat dia kecewa? Terus kayak ya maaf reaksinya Mbak ketika dengar diagnosa dokter yang mengatakan itu gimana? Ya langsung menangis. Langsung menangis. Iya, langsung menangis. Soalnya istilahnya kita udah berharap ya, udah Iya, berharap terus ditunda, berharap lagi, tunda lagi. Akhirnya kan kayak ada rasa kecewa gitu ya. Waktu ada mau tindakan operasi kan minta persetujuan dari poli ginjal, poli diabetes, anestesi, sudah lengkap semua. Udah lengkap. Sudah saya setorkan ke poli mata, terus suruh nunggu. Akhirnya kok katanya terlambat. Terus gimana yang bisa dipercaya itu siapa? Gitu. Ya. Berapa ya biaya yang dibutuhkan untuk Asnani? Itu apa? Kalau sampai operasi total biayanya besar banget ya? Saya nggak tahu kalau kemarin Kalau setelah ada ginjal ya. bocoran Kalau dari ginjal dokter itu ya di cangkok. Iya, campur itu ya. itu ya mahal. Tapi kalau cangkok ginjal itu kan cocok-cocok. Iya, cocok-cocok kan ya enggak. Belum kita pas ada uang, Belum. pas Iya. ginjalnya ada. Ya Iya, itu. benar. Terus matanya juga operasi, biayanya 60 juta. Mata saja. satu Mata itu satu. 40. Ya terus mata 2 80. Nah terus Itu operasi perkiraan Perkiraan, dokter itu heeh. dokter mata itu yang bilang. Nah, terus yang ditransfer BPJS itu cuma 10 juta. Cuma 10. Ya, Minus yang 10. lain suruh bayar sendiri. Gitu.
Terus sabar sama ginjalnya juga ya. Iya, ginjal lain lagi. Ginjal lain lagi. Iya. Itu maaf Bapak kerjanya. Kalau saya tanya itu, Hah? cangkok ginjal itu perkiraan 300. Itu semua. Belum nanti pas rawat jalannya ya. Belum rawat jalannya. Untuk sakit yang diderita adik Hani ini pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak ya. Terus gimana ya mereka dapatkannya? Ternyata di sana itu pulang pergi rumah sakit 8 kali opnam. 8 kali Di Blora, iya. Akhirnya di Blora satu-satunya jalan harus dirujuk ke sini lagi, apa di Semarang, apa di Solo. Nah, akhirnya saya dirujuk di Surabaya. Sampai 1 minggu lebih nggak saya bawa ke sini, karena ya terus terang nggak ada dana. Oh berarti di sini apa udah bener-bener nggak bisa kerja lagi? Nggak bisa 2 tahun 6 bulan 7 bulan ini. Ini 2 tahun di sini. Sudah 2 tahun 8 bulan ini. Karena udah nggak ada penghasilan sehari-hari Iya, nggak ada ya. sama sekali. Karena di sini terus ya. Iya, di sini terus. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Iya. Nggak ngasih urun saya. Ah. Ya, nggak ngasih dalam untuk warisan makan. Nah, nanti insya Allah dari teman-teman semangat umat nanti banyak apa dibantu doa juga. Insya Allah nanti kalau ada bantuan donasi nanti kita langsung hubungkan ke RP langsung. Semoga cepat sembuh Pak. Biar cepat kembali ke Bojonegoro, bisa ketemu keluarga, bisa kerja lagi. Udah biar ada apa nafkah sehari-hari lagi itulah. Setelah 8 bulan pengobatan di Surabaya, ayah adik Hani tidak punya penghasilan karena dia tidak kerja lagi. Buat teman-teman yang mau bantu pengobatan adik Hani, bisa langsung DM Instagram Semangat Umat ya. Ditunggu ya teman-teman. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin.